Membangun sebuah keluarga yang sehat dan bahagia tentu harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, kehamilan harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Dimulai dari menyiapkan kesehatan yang optimal sejak pra-kehamilan. Saya Sita akan menemani Anda dalam program menuju keluarga yang sehat dan bahagia. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan menemui Kepala Puskesmas Kasihan 1 Bantul, Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Puskesmas Kasihan 1 Bantul. Seperti janji saya akan menemui Kepala Puskesmas Kasihan 1 Bantul. Pemirsa, yuk ikuti saya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Baik, Dok. Sesuai dengan tema kita pagi ini, menuju keluarga sehat dan bahagia. Nah, bagaimana sih, Dok, aspek kesehatan dan juga kiat-kiatnya untuk mencapai keluarga sehat dan bahagia itu? Terima kasih, Mbak. Jadi memang menuju keluarga sehat dan bahagia itu perlu ada persiapan. Jadi dipersiapkan sejak dini. Nah, untuk Puskesmas Kasihan 1 melalui program pemerintah kita laksanakan persiapan ini sejak dini sebelum menikah. Itu dilaksanakan screening dan pemeriksaan terpadu yang meliputi 1, pemeriksaan laboratorium, itu HB, kemudian PP tes, HBsAg, kemudian dilaksanakan juga pemeriksaan kejiwaan. Ya, ini terkait dengan kesiapan calon temanten di dalam nanti proses kehamilan. Apabila ada permasalahan, kita juga siap dengan rujukan konsultasi psikolog. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan gigi secara menyeluruh. Itu untuk melihat kondisi secara umum seorang calon ibu ini itu betul-betul nantinya diharapkan tidak ada gangguan terkait dengan penyakit gigi dan mulut pada proses kehamilan. Yang terakhir adalah terkait dengan gizi. Nah, ini diharapkan nanti pemeriksaan gizi ini merupakan screening untuk apabila seorang ibu mungkin secara gizi, aspek gizinya belum memenuhi untuk hamil, itu dilakukan edukasi dan persiapan sejak dini. Saya kira itu ya. Oh iya, Dok, apakah Puskesmas Kasihan 1 Bantul ini ada bekerja sama dengan pihak-pihak yang lainnya mungkin? Oh iya, Mbak, jadi kita di dalam persiapan sejak dini ini terkait dengan reproduksi ibu-ibu yang mau berkeluarga, ini kita bekerja sama dengan KUA. Ya, di samping itu juga kerjasama dengan lembaga pendidikan di sekitar kita, seperti di UMY, kemudian Universitas Ahmad Yani, kemudian ada beberapa yang lain. Gitu. Kami di sini berdua sebagai calon pasangan pengantin yang sudah selesai melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kasihan 1 Bantul sebagai syarat untuk kami mendaftar di KUA sebagai calon pengantin. Untuk pemeriksaan tadi ada apa aja? Kalau pemeriksaan tadi di KIA itu ada pemeriksaan tensi, tinggi badan, berat badan, hari pertama mens, sama cek status TT. Kemudian kalau di laborat ada pemeriksaan PP tes, gula darah, sama cek HB untuk mengetahui anemia atau tidak, golongan darah, sama HBsAg. Di gigi tadi? Nah, kalau di gigi tadi kita dicek kesehatan gigi dan mulut. Kalau poligizi ada status gizi sama lingkar lengan atas. Kemudian tadi ada di psikolog juga ya tadi? Oh iya, di psikolog tadi ada dicek kondisi psikologis. Kemudian di poli umum ada screening kesehatan keseluruhan layak hamil atau tidak. Sama yang terakhir imunisasi, disuntik imunisasi TD. Dan kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan tadi. Jadi kami sudah siap untuk mendaftar ke KUA sebagai pasangan calon pengantin.
Baik dok, untuk pemeriksaan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh ibu hamil di Puskesmas Kasihan 1 Bantul? Terima kasih Mbak Sita. Jadi Puskesmas Kasihan 1 ini kan dalam melaksanakan pemantauan status kehamilan ibu, ini dilaksanakan dimulai dari trimester 1 dengan pemeriksaan ANC terpadu. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan trimester 2 dan seterusnya. Nah, pada pemeriksaan trimester 1 ini memang pemeriksaannya cukup lengkap ya. Jadi nanti ada ANC terpadu. Nanti Mbak Sita bisa melihat masing-masing pemeriksaan itu apa saja yang dilaksanakan. Nanti akan dipandu sama Dokter Duhita. Baik, kalau begitu dok, terima kasih banyak atas penjelasan dan informasinya yang pasti sangat berguna bagi para canten dan juga ibu hamil. Terima kasih, sama-sama. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di ruang USG bersama dengan Dokter Juwita. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak Sita. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, pemeriksaan apa yang dianjurkan untuk ibu hamil? Oke, baik. Jadi kalau untuk pemeriksaan ibu hamil itu secara keseluruhan itu ada namanya pemeriksaan kehamilan terpadu atau pemeriksaan kehamilan rutin ya. Nah, pemeriksaan kehamilan rutin ini melingkupi 10 langkah atau 10T gampangannya. Pertama yang dilakukan harus ukur tinggi badan, lalu ukur tinggi berat badan. Fungsinya nanti untuk mengetahui kira-kira untuk ibu hamil ini apakah nanti kenaikan berat badannya cukup atau tidak, lalu untuk mengetahui status gizinya seperti apa. Misalnya untuk ibu hamil yang tingginya di bawah 145 cm, itu juga berarti ada kemungkinan ke depannya ibu hamilnya akan terjadi panggulnya sempit, sehingga nanti harus dilakukan tata laksana lebih lanjut agar ketika melahirkan bayinya tidak istilahnya terjepit ketika melahirkan. Yang kedua, pengukuran tekanan darah. Lalu setelah itu ada pemeriksaan juga untuk lingkar lengan atas. Fungsinya juga untuk mengetahui bagaimana status gizi dari ibu hamil tersebut. Pada ibu hamil yang kurang energi kronis atau berat gampangannya bahasanya underweight ya, berat badannya kurang, itu harus dilakukan tata laksana gizi. Ya, jadi nanti akan ada pendampingan dari ahli gizi juga. Selain itu yang harus dilakukan ada pemeriksaan tinggi fundus uteri atau tinggi dari rahimnya ibu. Nah, secara kasar pemeriksaan luar tersebut bisa menggambarkan bagaimana perkembangan dari bayinya. Kira-kira di usia kehamilan sekian apakah tinggi rahimnya itu sudah mencukupi atau belum. Nah, dari situ kita secara garis besar bisa mengetahui oh ternyata perkembangan bayi itu sesuai dengan umur kehamilannya. Nah, setelah itu yang harus dilakukan juga ada pemeriksaan letak janin dan juga denyut jantung janin. Denyut jantung janin yang normal menggambarkan bahwa kondisi janin di dalam rahim itu nyaman, artinya berkembang dan bertumbuh dengan baik. Sedangkan untuk letak itu nanti akan menentukan kira-kira janin ini nanti akan dilahirkan dengan cara apa. Semisalnya memang kepalanya di bawah ya pada ibu hamil yang sudah mendekati masa kelahiran, itu berarti diharapkan nanti ibunya dapat melahirkan secara spontan ya. Tetapi apabila nanti kepalanya di atas atau bahasa awamnya sungsang ya, atau dia miring bayinya kondisinya, nanti harus dilakukan tata laksana perujukan ke rumah sakit. Pemeriksaan lainnya yaitu dengan penggalian status dari imunisasi tetanus. Suntik TT terakhir kapan ya Ibu? Kemarin sebelum nikah. Oke, catat nih ya, tahun 2023. 2023. Ya, nanti dengan mencari status tetanus, imunisasi tetanus dari ibu, diharapkan nanti ibu sudah ibu dan bayinya mendapatkan perlindungan ya, proteksi dari resiko terjadinya infeksi tetanus. Apabila status imunisasi dari ibu itu memang sulit digali, maka harus dilakukan imunisasi ulang. Gitu. Lalu lanjutannya juga ada pemberian tablet tambah darah, Mbak Sita. Terus jenengan ini tak kasih vitamin tambah darah sama kalsium, bisa diminum sehari sekali. Jadi untuk
kita kan sekarang pemerintah itu memberantas stunting ya programnya. Nah, pemberantasan stunting ini dimulai dari ini calon pengantinnya itu, lalu dari ibu hamilnya juga. Jadi dengan pemberian tablet tambah darah diharapkan anemia itu tidak terjadi pada ibunya. Karena ibu yang anemia akan melahirkan bayi yang anemia juga. Sehingga nanti ke depannya bayinya juga bisa pertumbuhannya terhambat dan di perkembangan 1000 masa kehidupannya sampai 2 tahun itu juga bisa terjadi gagal tumbuh atau kondisi stunting itu. Selanjutnya setelah pemeriksaan itu tadi juga ada pemeriksaan laboratorium ya. Laboratorium mencakup dari pemeriksaan HB, pemeriksaan urin, pemeriksaan triple eliminasi atau mungkin tadi sudah lihat ya pas keliling ada pemeriksaan HIV, sifilis, terus HBsAg. Selain itu juga pemeriksaan rekam jantung juga ya, rekam jantung untuk ibu hamil untuk men-screening kira-kira ada kelainan jantung atau tidak. Nah, setelah dilakukan semua pemeriksaan lalu dilakukan konseling ya. Konseling itu untuk menjelaskan kira-kira dari semua hasil pemeriksaan itu apa yang harus dilakukan ibu hamil, lalu kira-kira ibu hamil itu harus dikonsultasikan ke ahli apa. Terkait dengan pola makan itu saya Pak Ya sekarang. cuma itu sih. Jadi kayak harus dipaksa sampai nangis, makan nasi nangis, tapi tetap keluar. Tetap keluar. Biasanya yang selalu dilakukan itu adalah pertama kita harus positive thinking dulu. Positive thinking itu bukan berarti kita harus maksakan positif. Iya. Tapi yang penting ada asupan makan yang masih bisa masuk, itu yang harus di afirmasi atau di anggap pujian. Oh, saya udah bisa kok sedikit, walaupun dikit. Dan sekalian ada konseling KB, persiapan KB untuk ibu yang di trimester 3. Lalu selanjutnya kita tata laksana. Tata laksana yaitu untuk ibu hamil yang memang ada resiko. Nah, itu adalah gambaran secara umum pemeriksaan kehamilan yang rutin. Pemeriksaan kehamilan minimal dilakukan 6 kali selama masa hamil. Trimester 1 sebanyak 1 kali, trimester 2 2 kali, dan trimester 3 sebanyak 3 kali. Pemirsa, itulah tadi rangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh ibu hamil supaya saat melahirkan ibunya selamat dan bayinya sehat. Sebelum kita akhiri, mari kita dengar penuturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Bagi pasangan yang akan menikah, sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan dan konseling pranikah agar kehidupan setelah menikah lebih baik. Bagi ibu hamil, supaya melakukan pemeriksaan ANC terpadu, supaya ibu selamat dalam proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas, serta bayinya lahir sehat sehingga dapat menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ayo masyarakat Kabupaten Bantul berbondong-bondong ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan baik pada ibu hamil ataupun pada pasangan pranikah agar dapat menciptakan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul yang setinggi-tingginya.